Hai semeton, ring video puniki iraga pacang lanturang pepelajahan anggah unggah basa. Ring video sedurungnya nih sampun ketlatarang ini tegas lan soroh-soroh anggah unggah basa. Nanging mangkin iraga pacang melajah krono kasar, krono andap, krono meder lan krono alus madya. Ring video puniki alit-alit keabdiang. Pertama, presiden latarang utawi menjelaskan penggunaan krono kasar. Kaping kalih latarang penggunaan krono andap. Kaping 3, parisisya keabdiang presiden latarang penggunaan krono meder. Lan sane kaping 4 kaping untat parisisya mangde presiden latarang penggunaan krono alus madya. Duaning asa punika wenten papat materi sane pacang kepelajahin. Pertama, materi krono kasar. Materi krono andap utawi krono kepare. Kaping 3 materi krono meder lan sane kaping 4 materi krono alus madya. Yuk langsung saja ke materi ke pertama, inggih punika krono kasar. Pastinya semeton sudah sangat akrab sekali dengan istilah krono kasar. Ingat, istilah krono sama dengan kata. Jadi krono sama dengan kata. Jadi krono kasar sama dengan kata kasar. Dalam anggah ungguhing basa, krono kasar inggih punika krono basa Bali sane meduwe rasa basa kasar utawi kaon. Artinya, krono kasar adalah krono atau kata yang mempunyai rasa bahasa kasar atau jelek. Krono kasar ini sering digunakan ketika kita marah. Begitu juga sering digunakan ketika bercekcok atau bercaci maki saat berkelahi. Nah, ada banyak contoh krono kasar dalam bahasa Bali semeton. Dalam video ini saya tulis beberapa saja ya. Ada contohnya adalah kata pantet, tidik, bangke, beler, sige, nani, jeleme, nengeng, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh krono kasar. Kegunaan krono kasar ini tentu saja untuk menyusun lengkara kasar atau kalimat kasar. Ingat, lengkara sama dengan kalimat. Yang pertama contohnya adalah dleme sing seleg megae pragat ngamah dogen. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat kasar. Ada dua krono atau dua kata kasar yang digunakan, yaitu krono atau kata dleme dan kata ngamah. Contoh yang kedua adalah yining orahin pragat nyebak. Nah, dalam lengkara atau kalimat tersebut ada satu krono kasar, yaitu nyebak. Begitu juga pada contoh-contoh yang lainnya, dapat semeton lihat pada tayangan ini. Saya yakin semeton semua bisa banget membuat lengkara kasar kan? Yuk langsung ke materi nomor 2, krono andap. Semeton, krono andap atau kepare ini sama dengan krono atau kata-kata yang dipergunakan pada situasi pertemanan. Krono andap inggih punika krono sane meduwe rasa basa sane biasa, nenten kasar lan nenten halus. Artinya, krono andap adalah kata bahasa Bali yang mempunyai rasa bahasa yang biasa, tidak kasar dan juga tidak halus. Rasa bahasanya biasa saja. Nah, kata atau krono andap ini sering digunakan pada situasi pertemanan dan ketika kita berbicara dengan orang yang sudah sangat akrab. Contoh-contoh krono andap atau krono kepare dapat semeton simak pada tayangan ini. Dan masih banyak lagi contoh krono andap semeton. Agar semeton tidak bingung, krono andap atau kata-kata andap ini adalah kata-kata sehari-hari yang semeton gunakan ketika berbicara dengan teman. Krono andap ini tentu saja semeton gunakan untuk membuat lengkara atau kalimat andap, seperti tampak pada layar. Ada 5 contoh yang saya buat. Contoh lengkara andap yang pertama adalah apa alih nyoman ibi peteng. Nah, lengkara ini adalah contoh lengkara andap atau contoh kalimat andap yang biasa digunakan sehari-hari pada saat kita berbicara. Begitu juga seterusnya. Contoh kedua, ketiga sampai dengan contoh yang kelima adalah contoh lengkara andap.
Saya yakin semeton semua sehari-hari telah menggunakan lengkare atau kalimat andap ini untuk berbicara dengan teman maupun keluarga. Bagaimana? Gampang bukan? Yuk lanjut, materi yang ketiga adalah kronomider atau kata mider. Kronomider inggih punika kruna sane meduwe rasa basa netral, nenten meduwe basa alus lan basa kasar. Artinya, kronomider adalah kata yang mempunyai rasa bahasa yang netral, tidak mempunyai bahasa halus dan juga tidak punya bahasa kasar. Jadi, hanya mempunyai satu bentuk saja. Misalnya, kata gulem, kambing, arit, tembok, dan seterusnya adalah contoh kronomider. Artinya, krono gulem, kambing, arit, dan seterusnya itu tidak mempunyai bentuk yang lain atau tidak ada bahasa halusnya. Nah, coba cari apa bahasa gulem, apa bahasa halusnya kambing, begitu juga apa bahasa halusnya tembok. Tidak ada bahasa halusnya, jadi hanya ada satu bentuk saja. Nah, berbeda dengan krono-krono yang lainnya seperti yang di depan. Misalnya, kata bahasa Indonesia kaki. Kalau dalam bahasa Bali mempunyai beberapa bentuk. Kaki itu bahasa Balinya adalah cokor, kalau bahasa Bali halus. Dalam bahasa Bali biasa juga disebut batis. Kalau bahasa Bali kasar menjadi ceker. Nah, itu bedanya dengan kronomider. Dengan demikian, karena hanya mempunyai satu bentuk saja, maka kronomider ini bisa digunakan dalam semua kondisi pembicaraan, baik ketika berbicara kasar, berbicara biasa, dan berbicara halus. Contoh penerapan kronomider dalam membuat kalimat adalah seperti di tayangan ini. Mari kita lihat contoh yang pertama. Pada bagian A bisa dilihat itu adalah kalimat andap atau lengkare andap atau bahasa pertemanan sehari-hari. Nyoman jani lakar kije. Sedangkan di bagian B itu adalah kalimat halus atau bahasa halus. Bapak Gubernur makin jagi lunga kije. Nah, kata kije yang saya tandai dengan warna coklat itu adalah contoh kronomider. Tidak ada bentuk lainnya, tidak mempunyai bahasa halus, jadi bisa digunakan pada situasi apapun dan untuk berbicara dengan siapapun. Begitu juga dengan contoh yang nomor 2A dan 2B. Di sana krono atau kata arit bisa digunakan dalam bahasa kasar dan juga bisa digunakan dalam bahasa halus. Karena krono arit atau kata arit tidak mempunyai bentuk lainnya atau tidak mempunyai kata halus. Jadi hanya ada satu bentuk, yaitu arit. Hal ini juga berlaku untuk contoh-contoh yang lainnya. Yang berwarna coklat itu adalah contoh kronomider. Coba semeton cari lagi contoh-contoh kronomider dan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan berikan like ya. Selanjutnya adalah materi krono alus madya. Krono alus madya atau kata alus madya inggih punika krono alus sane rasa basanyane madya. Artinya krono alus madya adalah kata bahasa Bali halus yang mempunyai rasa bahasa menengah. Jadi krono alus madya ini mempunyai rasa bahasa halus yang biasa-biasa saja atau menengah. Nah, krono alus madya atau kata alus madya ini pertama, keanggen membebausan sareng janme sane durung kenal. Artinya digunakan untuk berbicara dengan orang yang belum kita kenal. Yang kedua, krono alus madya keanggen membebausan sareng janme sane sampun kenal nanging durung akrab pisan. Artinya krono alus madya ini juga bisa digunakan untuk berbicara dengan orang yang sudah dikenal tetapi belum akrab sekali. Nah, ini adalah contoh-contoh krono atau kata alus madya. Ada sirah, sirep, ngajeng, tiang, ampun, niki, dan seterusnya, dan masih banyak lagi krono alus madya yang belum saya cantumkan di sini semeton. Coba semeton cari ya dan tulis di kolom komentar.
Selanjutnya adalah contoh penggunaan kruna atau kata alus madya untuk menyusun atau membuat lengkara alus madya. Kata-kata yang berwarna coklat adalah contoh kruna alus madya. Semeton semua perlu ingat bahwa dalam menulis atau membuat kalimat alus madya, kata-kata yang digunakan tidak semua menggunakan kata-kata alus madya seperti yang terlihat pada contoh ini. Yang berwarna coklat adalah kruna atau kata alus madya. Sementara yang berwarna putih jika dititi lebih lanjut ada yang merupakan kruna andap dan juga kruna mider. Jadi, ketika kita membuat kalimat alus madya, kata yang digunakan tidak semua harus menggunakan kata alus madya. Bisa terdiri dari kata atau kruna andap dan juga kruna mider. Begitu juga pada contoh-contoh sebelumnya pada lengkara kasar. Tidak semua kata-kata yang digunakan untuk membuat lengkara atau kalimat kasar tersebut menggunakan kruna atau kata kasar. Bisa juga terdiri dari kruna andap. Nah, begitu semeton. Sekarang ayo kita cermati tabel pada tayangan ini. Bisa semeton lihat bahwa tidak semua kata atau tidak semua kruna mempunyai bahasa alusnya. Seperti yang sudah tadi kita pelajari, yang pertama kruna kasar, kruna andap, kruna mider, dan kruna alus madya. Tidak semua kruna juga mempunyai bahasa kasarnya, seperti pada tabel angah-unguhing basa. Untuk lebih lengkapnya bisa semeton ketik atau scan materi tambahan di tayangan ini agar lebih jelas. Coba semeton cermati beberapa kata-kata bahasa Indonesia ini. Contoh yang pertama adalah kepala. Dalam bahasa Bali ada lebih dari satu sebutan. Kalau bahasa Bali kasar kepala adalah tenas, bisa juga teras. Bahasa Bali andap atau bahasa Bali biasa disebut dur. Dan bahasa Bali alus madya adalah sirah. Bisa dilihat kata kepala tidak mempunyai bahasa mider. Begitu juga bisa dilihat pada tabel bahwa kata kije, dije, dan tembok adalah kata atau kruna mider, tidak punya bahasa kasar dan bahasa alusnya. Masih banyak lagi semeton pada tabel ini, hanya sedikit contoh untuk memberikan semeton gambaran bahwa tidak semua kata ada bahasa kasarnya dan ada bahasa alusnya. Inggih, wantah asa punika semeton dumugi penjelasan titiang presiden resep tur mawiguna nggih. Ampurayang yening wenten penjelasan sanikirang utawi iwang. Suksema semeton, suksema for watching. See you.